Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ibu tim juri, serta Bapak Ibu yang kami banggakan, finalis. Tadi aku ketiknya Yusuf Sodikin, SH. Pengelolaan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan oleh LPMP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional yang pada siang hari ini memasuki tahap seleksi akhir dalam bentuk wawancara dan penggalian informasi lebih lanjut. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita awali kegiatan pada hari ini dengan berdoa beragama dan keyakinan kita masing-masing. Dan untuk Bapak Ibu yang beragama Islam, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan kami di sini Mustari, LPMP Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku koordinator kegiatan. Salam hangat untuk Bapak Ibu semua. Dan marilah kita segera mulai kegiatan pada hari ini yang kita awali dengan ucapan selamat dari Bapak Kepala LPMP Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bapak Minhajul Ngabidin, Sarjana Pendidikan Magister Sains, waktu kami aturkan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak-Bapak panitia di LPMP, yang terhormat Bapak Ibu peserta lomba penulisan best practice pembelajaran dalam kondisi darurat pandemi COVID-19 dari seluruh Indonesia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita dapat bersilaturahmi bersama-sama melalui kegiatan seminar wawancara dalam rangka penggalian informasi lebih lanjut terhadap 20 besar finalis lomba kegiatan penulisan best practice pembelajaran di masa COVID-19. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, saya cek dulu apakah suara saya cukup jelas. Alhamdulillah jelas Bapak. Alhamdulillah. Ya, karena saya posisinya di Jalan Malioboro ini. Ya, jelas. Baik Bapak Ibu, yang pertama saya memperkenalkan diri, saya Minhajul Ngabidin, Kepala LPMP Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, yang kedua Bapak Ibu, saya menyampaikan profisiat, apresiasi dan rasa bangga kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Bapak Ibu sudah melakukan sebuah perjuangan yang luar biasa di masa pandemi COVID-19 ini, di mana Bapak Ibu sekalian COVID-19 ini berdampak di banyak sektor ya. Ketika Bapak Ibu pada saat ini dokter dan tenaga medis dinyatakan bahwa mereka adalah pejuang-pejuang yang berada di garda terdepan untuk menyelamatkan nyawa dari musibah COVID ini. Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dan semua guru di seluruh Indonesia tidak kalah juga. Bapak Ibu adalah pejuang yang berada di garda terdepan menyelamatkan pendidikan anak-anak kita. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah berusaha dengan segala cara, dengan semua perjuangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu dan kita semua sudah lakukan menjadi amal ibadah kita, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apresiasi yang kedua Bapak Ibu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setingginya atas partisipasi dan antusiasme dari Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kegiatan penulisan best practice pengalaman baik di dalam Bapak Ibu melakukan pembelajaran di masa COVID-19 ini. Ini tentu sebuah upaya dan perjuangan tersendiri di antara kesulitan Bapak Ibu, di antara kerepotan Bapak Ibu masih sempat merencanakan hal-hal yang istimewa
dan masih sempat pula membuat tulisan yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi Prof. Isyad, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini saya laporkan, alhamdulillah. Jadi semula Bapak Ibu kegiatan ini sasarannya sebenarnya waktu itu untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta ya. Tetapi ketika kita launching pada perayaan Hardiknas, yang waktu itu kita buat seminar pada tanggal 6 Mei, di mana peserta seminar itu dari seluruh Indonesia, dan atas permintaan dari peserta seminar agar diberi kesempatan juga guru-guru dari luar DIY, maka kegiatan lomba ini kita buka untuk seluruh provinsi di seluruh Indonesia atas izin Bapak Sesdijen Paud Dikdasmen yang pada waktu itu memberikan materi dan membuka kegiatan seminar ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sampai dengan batas akhir 2 Juni tahun 2020 jam 23 lewat 59 detik, lewat 59 menit sekian detik gitu ya. Tercatat 269 makalah yang masuk baik melalui email maupun lewat aplikasi Google Form yang disiapkan oleh panitia ya. Dari 20 provinsi dengan jumlah terbesar itu jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Kemudian karena jenjang SLB ada 12 peserta yang semula kita tidak ada ruang khusus untuk SLB, semula kita inklusikan ke jenjang umum. Hasil rapat panitia dan atas saran dari juri Bapak Ibu untuk jenjang SLB kita buatkan jenjang tersendiri sehingga dalam 20 besar ini akan ada 5 jenjang ya, SD, SMP, SMA, SMK dan juga jenjang SLB. Kemudian Bapak Ibu sekalian pada tanggal 5 sampai dengan 8 Juni tim juri tanggal 5 sampai 8 Juni tim juri sudah melakukan seleksi dokumen. Dan seleksi dokumen itu Bapak Ibu sekalian kita melihat pada 3 aspek utama ya. Yang pertama adalah aktualitas pembelajaran itu dilaksanakan dalam masa COVID ini. Jadi memang betul-betul pembelajaran itu adalah pembelajaran dalam rangka atau dalam situasi COVID ini. Bukan pembelajaran yang dilaksanakan sebelumnya dengan memanfaatkan TIK dan lain sebagainya ya. Dan itu tim juri bisa membaca mana yang memang Bapak Ibu melakukan di masa COVID dan ada juga yang kemungkinan melakukannya sebelum masa COVID gitu. Kemudian yang kedua adalah kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi itu disesuaikan dengan kondisi COVID ini sehingga polanya adalah pola pembelajaran jarak jauh dan ada sentuhan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah kebermanfaatan, keunggulan dan hasil yang diperoleh dari kreativitas dan inovasi tadi terhadap ketercapaian pembelajaran. Dan dari penilaian dokumen Bapak Ibu sekalian sudah dihasilkan 20 besar dan 20 besar itu adalah Bapak Ibu yang sudah hadir bersama-sama melalui Vicon seminar pada kesempatan siang hari ini. Jadi saya ucapkan Prof. Isyad kepada Bapak Ibu 20 peserta terbaik yang sudah lolos dari 269 peserta dari seluruh Indonesia. Kemudian Bapak Ibu pada hari ini kita akan melaksanakan seminar dalam bentuk wawancara. Tujuannya Bapak Ibu sekalian adalah untuk menggali lebih lanjut. Yang kedua Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu wawancara ini nanti tim juri secara teknis akan menjelaskan, tetapi Bapak Ibu saya sampaikan wawancara ini bagian dari penilaian, tetapi porsinya tidak cukup besar, sekitar 20% ya. Dan saya harap Bapak Ibu tidak usah terbebani, karena apa? Karena sebenarnya wawancara ini bukan ujian ini Bapak Ibu ya. Bukan ujian dan juga bukan seleksi. Tujuannya sederhana Bapak Ibu wawancara ini. Tujuannya adalah supaya kita kenal Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kenal kami kenal Bapak Ibu. Jangan sampai nanti juri sudah menetapkan juara, tetapi kita belum kenal siapa Ibu Dini, siapa saja ya, siapa Ibu Ani, siapa Pak Wahyu dan lain sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah terbebani pada saat wawancara ini. Mengalir saja kira-kira seperti itu karena ini bukan ujian dan juga bukan
sebuah proses seleksi ya. Ini tujuannya adalah supaya kita kenal Bapak dan Ibu sekalian, dan kita juga bisa sedikit lebih menggali lagi dari hal-hal yang sudah Bapak Ibu lakukan, yang sudah dilaporkan melalui makalah yang sudah dikirimkan. Saya kira, jadi saya minta waktu sedikit ya, kita perkenalkan peserta kita yang 20 orang supaya Bapak Ibu yang menyaksikan melalui YouTube juga bisa mengenal. Jadi Bapak Ibu sekalian, peserta kita jenjang SMA, Pak Bekti Mulyatsah dari SMA Negeri 1 Banguntapan, Yogyakarta, Ferry Mulyadi, SMA Islam Asofa, Provinsi Riau, Ibu Rian Tiarini, SMA Negeri 6 Yogyakarta, Pak Yusuf Sodikin, SMA Negeri 1 Tangerang Selatan, Banten. Untuk jenjang SMK, Bu Dewi Irma Fianti Wahyu Selistiorini, wah namanya panjang sekali nih. SMK Negeri 1 Sewon, Yogyakarta, Ibu Indayatmi, SMK Negeri 2 Depok, Yogyakarta. Kemudian SMK Ibu Nuria Kusna, SMK Negeri 1 Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah. Ibu Seli Indraswari, SMK Tunas Harapan Pati, Jawa Tengah. Kemudian untuk jenjang SMP, Ibu Ani Meitika Sari, SMP Negeri Gedung Aji Lampung, nyebrang pulau ini, Provisiat Bu. Ibu Pak Bahar Sungkowo, SMP Internat Al-Kausar Sukabumi, Jawa Barat. Ibu Eka Wahyuningsih, SMP Negeri 3 Pamutan, Jawa Tengah. Pak Hindun atau Ibu Hindun ini? Hindun Astiani, oh Ibu Hindun Astiani, MTS Negeri 2 Purbalingga, Jawa Tengah. Pak Wahyu Purwanto, SMP Negeri 1 Lumajang, Jawa Timur. Jenjang SD, Ibu Dini Anissa Nurbaiti L. Sola, SD Negeri Selo, Kulon Progo, Yogyakarta. Ibu Eli Budiati, SD Muhammadiyah 1 Mulusan, Yogyakarta. Ibu Ida Fidriastuti, SDN Pengkol, Yogyakarta. Ibu Murni, SD IT Yabis Buntang, Kalimantan Timur. Tepuk tangan untuk Kalimantan Timur, ada perwakilannya ini. Kemudian Ibu Nuraini SPD SD dari SD Negeri 1 Dasan Tereng, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih, Nusa Tenggara Barat ada perwakilannya. Kemudian untuk jenjang sekolah luar biasa, Ibu Nuraini, SLB Negeri Sragen, Jawa Tengah. Dan yang kedua adalah Ibu Feni Sepriani, SLB Negeri 1 Bantul. Saya kira demikian supaya Bapak Ibu yang lain juga mengenal 20 teman kita yang saat ini sedang saling bersilaturahmi melalui kegiatan seminar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan Bapak Ibu peserta Lomba Best Practice LPMP DIY tahun 2020. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dini Anissa Nurbaiti El Sola, guru kelas di SD Negeri Selo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil best practice dengan judul Penerapan Pembelajaran Abad 21 menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dan pemanfaatan rumah belajar pada pelaksanaan School from Home siswa kelas 5 SD Negeri Selo, Kapanewon Kokap, Kulon Progo. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi guru saat menerapkan kebijakan belajar di rumah. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh beberapa permasalahan sebagai berikut. Guru kesulitan dalam merancang proses pembelajaran jarak jauh, di mana guru belum memanfaatkan model pembelajaran dan sumber belajar berbasis daring yang bervariatif. Sehingga akibatnya siswa kurang termotivasi saat proses pembelajaran. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model pembelajaran dan sumber belajar untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Proses belajar di rumah tentunya tidak lepas dari pembelajaran abad 21 yang mengintegrasikan TIK dalam proses pembelajaran
dengan memanfaatkan model pembelajaran dengan basis aktivitas dan berpusat pada siswa. Saat pandemi COVID-19 ini, saya memfokuskan proses pembelajaran pada kegiatan life skill dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning dan rumah belajar sebagai sumber belajar. Berikut ini merupakan tahapan pelaksanaan, yaitu menyusun RPP, menyiapkan media dan sumber belajar berbasis teknologi, serta menerapkan model pembelajaran project-based learning. Berikut ini media dan sumber belajar yang saya gunakan. Yang pertama, WhatsApp Group. WhatsApp Group digunakan sebagai sarana komunikasi baik dengan siswa maupun dengan wali siswa atau orang tua. Kemudian Google Form digunakan sebagai sarana presensi online dan tanya jawab. Rumah belajar sebagai sarana literasi, sumber belajar dan latihan soal. Kemudian YouTube, Instagram, dan Facebook berfungsi untuk sarana mengupload media interaktif dari guru maupun mengupload hasil kreasi siswa. Dan yang terakhir, Quizzes. Quizzes digunakan sebagai sarana penilaian dengan berbasis game. Ada 6 sintak dalam model pembelajaran project-based learning. Yang pertama, pertanyaan mendasar. Setelah siswa melakukan presensi online melalui Google Form, kemudian melaksanakan tanya jawab untuk mengetahui kemampuan dasar siswa. Langkah berikutnya yaitu mendesain perencanaan proyek. Guru bersama siswa menyiapkan berbagai sumber, alat, kemudian media pembelajaran. Selanjutnya, siswa bersama guru menyusun jadwal proyek yang kami lakukan melalui aplikasi WhatsApp Group. Berikut ini hasil keputusan bersama dengan siswa, yaitu proyek dilakukan selama 6 hari, mulai dari tanggal 7 hingga 15 April 2020. Selanjutnya, guru memantau siswa dan kemajuan proyek. Siswa dengan bantuan orang tua mengupload setiap hasil produk siswa. Berikut ini merupakan contoh produk-produk yang telah dihasilkan oleh siswa, seperti poster, simulasi bersama orang tua, kemudian pantun, kreasi minuman, membuat masker dari kain, lagu kreasi siswa tentang corona, berikut kuis teka-teki silang, dan berikut ini merupakan contoh salah satu media permainan mencuci tangan yang dilakukan oleh siswa. Berikut ini merupakan hasil penilaian siswa yang dilakukan melalui beberapa aplikasi berikut ini. Langkah terakhir yaitu evaluasi pengalaman. Di akhir pembelajaran, guru dapat memberikan deskripsi kualitatif kepada siswa melalui WhatsApp. Nah, berikut ini merupakan hasil angket pelaksanaan model pembelajaran project-based learning dengan pemanfaatan rumah belajar sebagai sumber belajar. Secara garis besar, siswa merasa senang dalam melakukan proyek, berkreasi, memanfaatkan rumah belajar, serta semakin semangat dalam belajar. Berikut ini merupakan pendapat dari salah satu siswa. Perkenalkan, nama saya Sinta Karina Dewi dari SD Negeri Selok. Kurang setengah menit ya, Ibu. Saya rindu untuk bersekolah lagi. Tetapi saat belajar di rumah, saya merasa senang karena tugas yang diberikan guru sering berkreasi membuat proyek tertentu. Selain itu, saya juga memanfaatkan rumah belajar yang sangat membantu saya. Di sana ada kumpulan cerita, soal, dan ada laboratoriumnya juga loh. Terima kasih teman-teman. Ya, berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran project-based learning dengan memanfaatkan rumah belajar sebagai sumber belajar optimal dalam pelaksanaan school from home atau pembelajaran jarak jauh yang telah kami laksanakan selama 6 hari. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus sekali. Silakan Pak Min dulu untuk bertanya. Baik, terima kasih Bu Dini. Ya. Oke, kulon progo kapanewon kokap. Oke, leres Pak. Oke. Yang ingin saya konfirmasi Bu, rumah belajar. Ya. Mungkin ada contoh-contoh aplikasi ataupun konten yang ada di rumah belajar yang
Ibu gunakan di beberapa kegiatan tersebut? Tolong diceritakan sedikit. Gitu aja. Langsung apa? Nanti dulu. Dari Pak Arsi dulu. Baik. Makasih Bu Dini ya. Oke. Yang ingin saya minta konfirmasi Bu Dini ya, baik di latar belakang maupun di kesimpulan saya melihat ada keterampilan pada abad 21 ya. Penekanan pembelajaran ini yang terkait dengan COVID-19 ini, penekanannya abad 21 pada apanya Ibu ya? Oke. Ya, berikutnya dari saya Bu Dini. Ya. Best practice ini kan membutuhkan cukup waktu yang cukup lama ya sebetulnya ya. Nah, kira-kira Ibu di best practice Ibu itu gimana mengatasi waktu yang cukup lama tadi? Karena butuh waktu yang cukup lama. Itu gimana Ibu caranya? Silakan Ibu Dini. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Dewan Juri semua. Untuk pertanyaan yang pertama tadi mengenai rumah belajar. Di rumah belajar ini terdapat berbagai fitur yang terdiri dari fitur utama dan fitur pendukung. Adapun fitur utama, ada banyak sekali sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh siswa, diantaranya ada bank soal, kemudian juga ada untuk bahan literasi, dan lain sebagainya. Yang saya gunakan di dalam rumah belajar ini lebih saya tekankan pada literasi dan bank soal, Bapak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu keterampilan abad 21, nggih. Yang abad 21 ini saya lebih tekankan karena ini berbasis proyek, maka keterampilan-keterampilan siswa yang saya fokuskan yaitu berkaitan dengan kreasi, kemudian berpikir kritis, dan kreatif tentunya, Pak. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya yaitu tentang model pembelajaran proyek ini membutuhkan waktu yang cukup lama, nggih. Iya. Ya. Cara mengatasinya yaitu sejak awal pembelajaran saya membuat kesepakatan dengan siswa di mana materi-materi apa saja dan produk-produk apa saja yang harus dikerjakan oleh siswa. Jadi nanti sistemnya yaitu dalam 1 hari siswa mengupload atau melaporkan hasil produk siswa seperti itu, Bapak. Oh iya, terima kasih. Oke, waktunya ya juga udah pas. Kita kasih plus untuk Bu Dini. Oke, berikutnya untuk Ibu Nuraini kami persilahkan. Ya, siap, Bu Nuraini. Nama Ibu Ida Fitri Astuti, SPD dari SD Negeri Bengkol, sebagai juara ketiga. Berikutnya dengan skor 828,6 atas nama Eli Diati dari SD Muhammadiyah 1 mendapat peringkat juara 2. Kemudian dengan skor nilai 813,4 atas nama Ibu Nuraini, Kepala Sekolah SD Negeri Dasan Lereng sebagai juara 1. Kemudian Ibu Murni SD Yati Bontang dengan skor 751 juara 41. Dan juara 1 dengan skor 887,8 diperoleh oleh Ibu Anissa Nurbaiti Sola SPD dari SD Selok Ponorogo daerah Yogyakarta. Selamat untuk sedekah jariah untuk kemajuan pendidikan kita. Kita menyatakan diri tidak kalah dengan COVID. Kita terus maju apapun untuk anak-anak kita tetap bisa belajar dengan baik di tengah ancaman penurunan mutu karena COVID. Untuk itu Pak Amin sekali lagi ucapkan terima kasih dan selamat. Sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu terus berprestasi. Itu barangkali Pak Amin atas apa yang bisa saya sampaikan, dan dengan demikian
Saya tutup langsung atau gimana Pak Amin? Iya, Bapak tutup. Oke, dengan demikian atas izin Bapak Ibu sekalian yang budiman, yang kreatif, yang inovatif, saya nyatakan kegiatan ini secara resmi ditutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa seraya kita berdoa, mudah-mudahan kita segera dilepaskan dari himpitan pandemik ini dan kita segera kembali ke sekolah untuk menemui anak-anak kita dengan wajah-wajah yang lebih cerah, dengan wajah-wajah yang lebih kukuh untuk menatap masa depan yang lebih baik. Saya kira itu bisa saya sampaikan, Pak Min. Terima kasih sekali lagi dengan tim semua. Terima kasih timnya Pak Min di LPMP Jogja atas kerja kerasnya sehingga kita bisa sampai pada titik ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mus. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk selanjutnya penyerahan secara simbolis ya Pak Amin ya. Ya. Untuk peserta yang berhasil untuk di 20 besar ini yang tadi sudah diumumkan, silakan Pak Amin nanti secara simbolis menampilkan untuk juaranya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Kapus, meskipun sudah menutup kegiatan, masih ada satu agenda yaitu penyerahan hadiah secara simbolis. Tetapi sebelum kami menyerahkan hadiah ini secara simbolis, yang pertama sekali lagi kami menyampaikan terima kasih pada Pak Kapus atas perkenannya hadir dan memberikan motivasi, memberikan dorongan yang luar biasa kepada guru-guru kita semua dan juga memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu guru sekalian. Dan saya sudah catat, terima kasih sekali Pak Kapus. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Pak Kapus tadi, kita akan proses Bapak Ibu selain mendapatkan sertifikat kejuaraan dan peserta dari LPMP, nanti Bapak Ibu akan kita usahakan mendapatkan penghargaan dari Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan juga Bapak Ibu tadi sudah ada beberapa yang nantinya akan diminta sebagai narasumber dari beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Puspresnas dan juga Pusat Pengembangan Karakter Setjen Kemdikbud. Dan juga Ibu Eka tadi sudah dipinang ya oleh Pak Asep untuk menjadi salah satu presenter untuk bisa memberikan motivasi kepada guru-guru dan juga siswa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi kegiatan ini Pak Asep yang pertama memang dalam rangka Diknas, yang kedua kami berpikir bahwa ini pembelajaran ini kan betul-betul sebuah perjuangan. Jadi kita tidak harus mengeluh, tidak harus terus merasa kesulitan, tetapi justru gimana kita mengambil hikmah, dan ketika itu sudah kita jalani, bagaimana ini tidak berlalu begitu saja. Jadi dalam tanda petik ada oleh-olehnya. Nah, oleh-oleh itu tidak akan bisa berwujud kalau kita tidak fasilitasi melalui kegiatan-kegiatan seperti ini atau sejenisnya. Dan yang kedua adalah untuk kita memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu guru atas perjuangannya sehingga bisa memberikan manfaat pada Bapak dan Ibu guru. Baik Bapak Ibu, nah ini kami akan menyampaikan secara simbolis untuk hadiah Bapak Ibu, selain sertifikat nanti dari LPMP memberikan hadiah. Jadi nanti Bapak Ibu mohon jangan dilihat nominalnya karena ini adalah memang kondisi darurat ya. Jadi mohon maaf kalau hadiahnya juga darurat. Karena yang pertama memang kegiatan ini kita munculkan sebagai kegiatan inovasi, tidak ada di DIPA atau RKKL awal. Kita mencoba menyisir anggaran. Dan yang kedua memang anggaran kementerian termasuk di LPMP itu Bapak Ibu, ini Pak Kapus juga Kepala LPMP Kalimantan Barat. Jadi anggaran kita ditarik lagi oleh pusat itu untuk program itu 50% sendiri dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Jadi Bapak Ibu, mohon nanti jangan dilihat nominalnya, tapi mari kita syukuri. Yang pertama kita dapat ilmu, yang kedua kita dapat
dapat bersilaturahmi dan mudah-mudahan tidak berhenti di sini. Nanti networking Bapak Ibu itu berlanjut. Nanti silahkan 20 besar ataupun yang lain itu bisa saling menukar nomor WA dan lain sebagainya, sehingga bisa terus saling sharing dan saling berkomunikasi, saling tukar pengalaman dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk juara ketiga Pak Asep, mohon izin saya yang menyerahkan simbolis ya. Silakan Pak. Ya, untuk juara harapan 2 dan juara harapan 1, hadiahnya sama Bapak Ibu sebesar ini untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, untuk juara harapan 2 dan harapan 1 itu mendapat hadiah uang pembinaan sebesar Rp500.000. Kemudian untuk juara 3 mendapat hadiah uang pembinaan sebesar, terbaca Bapak Ibu, Rp750.000. Dan kemudian untuk juara 2 mendapat uang pembinaan sebesar, apakah terbaca Bapak Ibu? Ya. Ya, sebesar Rp1 juta. Dan untuk juara 1 mendapat uang pembinaan sebesar Rp1.250.000. Sedangkan untuk yang sekolah luar biasa, untuk juara 2 mendapatkan hadiah 750. Mana tadi? Mana? Oh ini. Untuk juara 2 SLB 750.000, sedangkan juara 1 untuk SLB mendapatkan hadiah 1 juta. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan nanti untuk menunjang kegiatan ini juga ada administrasi yang akan disampaikan oleh panitia kepada Bapak dan Ibu sekalian peserta seminar wawancara penilaian best practice pada hari ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Asep, terima kasih Bapak Ibu panitia yang sudah bekerja selama 1 bulan. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu guru, tetap semangat. Sebelum kita akhiri, mungkin mohon izin Pak Kapus, kita bisa foto sama-sama. Siap, ya. Ya. Host Pak Agus, silakan diatur. Bendera, Mas. Berpose apa Pak, ini sudah saya siapkan. Oke. Posisinya apa Pak? Begini. Ya, Bapak Ibu, kita meneriakkan pendidikan pendidikan di masa Covid, tetap semangat gitu ya. Angkat tangan. Pendidikan di masa Covid tetap semangat. Ya. Yang kedua nanti pendidikan di masa Covid, yes gitu. Oke. 1, 2, 3. Pendidikan di masa Covid Semangat. Pendidikan di masa Covid, yes. Pendidikan di masa Covid, Yes. yes-nya kepalan tangannya ditahan ya. Ulangi, Pak. Ya, ulangi. 1, 2, 3. Pendidikan di masa Covid tetap semangat. Semangat. Pendidikan di masa Covid, yes. 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 Oke. Cukup, Bapak Ibu? Betul. Kan Natia beresinnya. Ini mau nggak kue? Ya. Terima Baik, kasih. Pak Kapus, terima kasih. Terima kasih Pak Min, semuanya Ya. Bapak Ibu guru dan Terima kasih. Terima kasih, Pak. selamat Ya. Terima semuanya. kasih. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, untuk menunjang kegiatan ini nanti kami mohon Bapak Ibu. Pak Min, saya izin Pak duluan. Baik, terima kasih Pak Kapus. Ya, Sukses ya. selalu. Semoga Ya, sehat-sehat. sama-sama, Pak. Semoga sehat-sehat selalu.